Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai sistem konfigurasi rectus dan sinister atau sistem R dan S. Biasa juga disebut dengan sistem Chan-Ingold-Prelog. Jadi teman-teman, jangan lupa disimak dulu. Nah, konfigurasi sistem R dan S ini itu bisa sangat membantu teman-teman dalam menentukan apakah molekul itu merupakan enantiomer, yang artinya bayangan cerminnya itu tidak dapat diimpitkan, ataupun dia stereomer yang bukan merupakan bayangan cermin. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan di materi kimia organik bagian awal atau di bab 3 biasanya ya, di bab 3 mengenai stereokimia. Nah, kembali, syarat adanya sistem konfigurasi R ataupun S ini itu adalah minimal dalam senyawa atau molekulnya itu terdapat satu atom karbon sp3 yang kiral. Nah, teman-teman, untuk mencari sebuah atom karbon kiral pada sebuah molekul, haruslah keempat gugus yang terikat pada karbon sp3 itu saling berlainan. Jadi harus saling berlainan. Artinya tidak ada gugus yang satu sama lain itu sama. Ya, jadi sebenarnya ini sangat mudah menentukan pusat kiral buat teman-teman. Ya, misalnya di hadapan teman-teman ini ada sebuah enantiomer yaitu satu bromo satu kloroetana, di mana di sini diperlihatkan ada satu karbon sp3 yang mengikat 4 gugus yang berlainan. Maka ini disebut dengan karbon yang kiral. Meskipun di sana nanti di molekulnya itu memiliki banyak karbon, maka carilah karbon yang memiliki atau mengikat 4 gugus yang berbeda. Itu sangat mudah buat teman-teman, itu ya. Nah, kembali lagi ke topik, sistem R dan S itu bisa juga dikatakan sebagai sistem Chan-Ingold-Prelog, di mana huruf R yang berasal dari kata Latin yaitu rectus, artinya kanan, maksudnya adalah searah jarum jam, itu mengarah ke kanan. Sedangkan S itu adalah juga berasal dari kata Latin, artinya kiri. S itu sinister, artinya kiri, maksudnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, dalam sistem R dan S ini prosedur penentuannya berdasarkan urutan prioritas Chan-Ingold-Prelog, yaitu gugus-gugus diberi urutan prioritas menurut aturan deret Chan-Ingold-Prelog. Ini sama dengan aturan dalam penentuan sistem E ataupun Z, Entgegen Zusammen. Hanya aturannya ini digunakan sedikit berbeda. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai aturan deret Chan-Ingold-Prelog, itu sebenarnya sudah kami buatkan videonya. Nah, di video itu sudah dijelaskan secara detail poin-poinnya. Nah, teman-teman bisa klik tautan di pojok bagian atas kanan ini ya, untuk lebih kenal mengenai aturan deret Chan-Ingold-Prelog, karena di sini hanya dibahas secara sederhana saja. Nah, berikut ini beberapa langkah memberikan konfigurasi sistem R ataupun S. Ini yang pertama adalah urutkan atau tandai keempat gugus ataupun atom yang terikat pada karbon kiral menurut aturan deret Chan-Ingold-Prelog, di mana Chan-Ingold-Prelog ini mengatakan bahwa prioritas ditentukan berdasarkan nomor atom. Nomor atom yang besar itu diberikan prioritas yang lebih besar atau lebih tinggi. Kemudian begitu selanjutnya. Yang kedua, gunakan penggambaran 3D atau suatu model molekul yang mudah dibayangkan, gitu ya. Kemudian letakkan gugus prioritas terendah di bagian belakang agar tidak terlihat ya. Ketiga, gambarkan tanda panah melingkar dari gugus prioritas tertinggi ke yang paling rendah. Dan yang keempat, jika panah searah jarum jam, maka sistemnya adalah sistem konfigurasi R atau rectus. Kemudian jika panahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka sistem konfigurasinya yaitu S sinister. Nah, mari kita bahas satu persatu dengan contohnya. Yang pertama adalah urutkan tandai
bisa diurutkan, bisa ditandai, terserah teman-teman. Keempat gugus atom yang terikat pada karbon kiral menurut aturan deret Chan-Ingold-Prelog. Ini sudah kita bahas, yaitu prioritas ditentukan berdasarkan nomor atom, atau gugus dengan nomor atom tertinggi itu memperoleh prioritas lebih besar atau lebih tinggi. Nah, misalnya untuk enantiomer 1 bromo 1 kloroetana ini, yang kita lihat pertama kita urutkan ataupun bisa juga dengan ditandai dengan cara ditulis yang mana merupakan gugus yang memiliki prioritas lebih besar. Nah, di sini ada 4 gugus, yaitu hidrogen, Cl, CH3 dan Br. Ini adalah 2 enantiomer yang berbeda, ada R dan ada S. Ini sebenarnya sama ini ya. Cuma peletakan gugusnya saja yang berbeda. Sama, ada Cl, ada Br, ada CH3, ada hidrogen. Nah, kita tandai mana prioritas yang lebih besar berdasarkan nomor atom. Nah, pertama untuk nomor atom hidrogen itu memiliki nomor atom 1. Cl itu kalau tidak salah itu 17. Kemudian C itu 6 dan Br itu 35. Ini berdasarkan nomor atom ya. Jadi yang memiliki prioritas lebih besar itu adalah Br yang pertama, kemudian yang kedua adalah Cl, yang ketiga adalah CH3, yang keempat adalah hidrogen ya. Jadi hidrogen yang paling terendah ya. Nah, kita lihat di sebelahnya sama ya. Jadi Br itu memiliki prioritas lebih besar dibanding dengan Cl di urutan kedua dan CH3 di urutan ketiga, dan yang terakhir adalah hidrogen. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang tidak bisa menggambar seperti ini ya, bisa menggunakan proyeksi Fisher gitu ya, dengan seperti tulang-tulang ikan itu ya. Nah, ini untuk memudahkan saja buat teman-teman. Jadi urutan prioritasnya adalah Br yang lebih besar, kemudian Cl dan CH3, kemudian yang terakhir adalah hidrogen. Sama dengan yang ini ya, sama. Jadi setelah kita urutkan ataupun tandai keempat gugus, kita pindah ke tahap yang kedua, yaitu menggunakan penggambaran 3 dimensi ataupun satu model. Nah, letakkan gugus prioritas terendah di bagian belakang. Nah, ya, jadi hidrogen yang memiliki prioritas paling rendah itu kita belakangkan sampai tidak terlihat. Misalnya ini kita pakai model bola apa ya? Saya lupa, ini bola itulah. Ini ya. Jadi ini kita gambarkan seperti bola, karbonnya ada di tengah. Ini gambaran pemodelan dimensional, bisa menggunakan Fisher dan lain-lain. Nah, jadi hidrogennya kita sudah belakangkan hingga tidak terlihat, ditutupi oleh karbon. Nah, kemudian kita urutkan kembali. Br memiliki prioritas lebih besar, kemudian Cl, kemudian CH3. Ini sama ya, ini sama. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Jadi Br, Cl, dan CH3. Jadi hidrogen tidak terlihat lagi ya. Kemudian di sebelahnya Br 1, kemudian ini urutan kedua, dan CH3 urutan ketiga. Ini sama. Jadi ini saya menggunakan model yang agak dimensional ya. Br, Cl, dan CH3 sama. Nah, setelah ini itu kita pindah ke tahap yang ketiga, yaitu gambarkan tanda panah melingkar dari gugus atau prioritas yang tertinggi ke gugus yang lebih rendah. Oke ya. Nah, langkah keempat, jika panah searah dengan jarum jam maka R, dan jika berlawanan dengan jarum jam maka S. Nah, misalnya, nah kita tadi sudah urutkan satu saja ya. Br itu urutan pertama, kemudian 2 Cl, dan yang ketiga CH3. Nah, yaitu kemudian yang ketiga, gambarkan tanda panah melingkar dari prioritas yang tertinggi yang ke yang lebih rendah. Nah, yang paling rendah di antara tiga ini adalah CH3 dan paling tinggi adalah Br, maka tanda panahnya seperti ini. Kita buat tanda panah melingkar. Oke ya. Nah, kemudian kalau yang di sebelah ini itu tandanya seperti ini. Jadi buat tanda panah melingkar ya, teman-teman. Nah,
Jika panah searah dengan jarum jam, maka R. Dan jika panah berlawanan dengan jarum jam, maka S. Nah, kita lihat. Untuk senyawa yang ada di bagian kiri ini, itu searah dengan jarum jam, alias gugusnya itu, tanda panahnya itu mengarah ke kanan. Ya, searah dengan jarum jam. Maka namanya, atau maka ditandai dengan R ya. Karena R itu untuk yang searah jarum jam. Sedangkan di bagian kiri itu S. Karena berlawanan dengan arah jarum jam atau mengarah ke kiri. Nah, setelah itu barulah kita tuliskan nama dari senyawanya, yaitu 1 bromo 1 kloroetana. Ya, jadi pakai sistem R, sedangkan di sebelahnya yaitu S. 1 bromo sama 1 bromo 1 kloroetana. Jadi seperti itu teman-teman, dalam penentuan sistem konfigurasi R dan S. Cuma 4 langkah, sebenarnya agak mudah kalau kita sudah menemukan karbon kiralnya. Nah, bagi teman-teman yang pusing atau masih bingung, nah kita pindah ke penggambaran 3 dimensi dari ini ya, dari sistem konfigurasi R dan S dengan menggunakan suatu aplikasi ya, suatu aplikasi kimia namanya ChemBioDraw ya. Kita pindah. Nah, ini adalah contoh dari penggambaran 3 dimensi dari 1 bromo 1 kloroetana ya. Nah, pertama tadi kita tandai dulu Br itu memiliki prioritas lebih besar dibanding Cl dibanding CH3 hidrogen ya. Nah, langkah kedua adalah tutupi hidrogen sehingga tidak nampak. Itu dengan cara dibuat dia agak ke belakang sehingga tidak kelihatan. Jadi kita tutupi hidrogennya ya. Jadi di sini sudah kelihatan, ini adalah Br, ini Cl, ini karbon kiralnya, ini CH3. Nah, kemudian kita tutup di bagian hidrogen karena memiliki prioritas lebih rendah. Nah, kemudian kita berikan tanda panah ke kiri ataupun ke kanan, tanda panah melingkar. Kita lihat Br itu memiliki prioritas yang lebih besar dibanding Cl, maka tanda panahnya ke kanan. Kemudian Cl memiliki prioritas lebih besar dibanding dengan CH3, berarti tanda panahnya itu mengarah ke kanan karena Br, Cl, kemudian CH3 ya, seperti itu. Jadi dibawa ke bagian kanan, jadi hidrogennya disembunyikan. Kemudian contoh yang kedua tadi, ini adalah bentuk dari S dari 1 bromo 1 kloroetana, bentuk 3 dimensinya. Nah, ini adalah hidrogen, Br, Cl, dan CH3. Nah, caranya kita tutup bagian hidrogen, usahakan hidrogennya tidak lagi kelihatan. Nah, seperti ini ya. Nah, sudah. Jadi sepenuhnya tertutup hidrogennya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita berikan tanda panah ke kiri atau ke kanan. Nah, Br memiliki prioritas lebih besar dibanding dengan Cl, maka arahnya ke kiri. Kemudian Cl lebih besar dibanding dengan CH3, maka arahnya betul-betul ke kiri. Jadi digambarkan tanda panah ke kiri dari urutan prioritas tertinggi ke yang lebih rendah. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah S dari 1 bromo 1 kloroetana, dan ini adalah R dari 1 bromo 1 kloroetana. Jadi keduanya adalah campuran racemic R dan S. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa lebih paham dengan video kami. Oke, sekian dari saya, semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Salam hangat buat teman-teman dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Oke teman-teman, see you.